يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Islam adalah agama yang penuh dengan maslahat dan hikmah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Oleh karena itu Islam ketika memberantas khamr atau minuman keras itu tidak serta-merta, akan tetapi melewati tahapan. Yang pertama, ayat yang turun di Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana. Dan di antara buah-buahan itu adalah buah dari pohon kurma, yaitu buah kurma, dan juga anggur yang kalian menjadikan darinya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal atau mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan karunia kepada kita manusia. Rezeki Allah berupa apa? Buah kurma dan juga anggur, yang sebagian orang menjadikan dari buah-buahan itu dijadikan minuman keras. Kemudian pada ayat berikutnya Allah katakan warizqan hasanah, dan sebagian yang lain menjadikannya sebagai rezeki yang baik. Artinya satunya rezeki yang baik berarti satunya tidak baik. Allah memberikan isyarat itu. Kemudian 7 tahun setelahnya di Madinah turunlah ayat berikutnya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi ketika orang-orang bertanya-tanya, jadi ini ada yang baik, berarti yang satu tidak baik. Kemudian mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan main judi, bermain judi. Maka katakan, pada keduanya ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya dosa daripada khamr dan main judi itu besar daripada manfaatnya. Manfaatnya ada. Orang bisa memperjualbelikan khamr, darinya mereka mendapatkan laba. Karena waktu itu khamr menjadi komoditas jual beli yang menguntungkan, dan Allah belum mengisyaratkan itu diharamkan. Akan tapi dosanya lebih besar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun setelah itu atau 1,5 tahun barulah turun firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian tahu apa yang kalian katakan. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini turun ada asbab nuzulnya, yaitu waktu itu khamr masih belum dilarang dan orang tahu dosanya lebih besar, ya. Akan tapi belum
ada larangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih banyak sahabat yang minum khamr. Suatu saat seorang sahabat menjamu sahabat yang lainnya, ya, jamuan. Kemudian setelah itu menghidangkan untuk mereka khamr. Kemudian setelah minum khamr mereka sholat. Akhirnya apa? Ketika sholat imam membaca, ya, al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi yang dibaca setelahnya adalah a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini berbeda artinya, menyimpang dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena mabuk. Maka turunlah firman ini, yaitu larangan dari Allah untuk tidak mendatangi salat dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka mencari-cari waktu, mana waktu yang panjang. Akhirnya mereka mabuk hanya setelah salat Isya. Waktunya panjang. Subuh mereka bisa sadar kembali, atau ba'da subuh, ya, nanti waktunya panjang zuhur sudah sadar, nggak mabuk lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka kesulitan mencari waktu yang bisa untuk minum khamr, ya, karena waktu subuh sampai zuhur ini adalah waktu untuk amal, bekerja. Nggak mungkin orang bekerja dalam keadaan mabuk. Dan juga waktu malam, waktu untuk istirahat, dan juga waktu untuk qiyamul lail. Maka akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang secara jelas Allah melarang khamr, yaitu dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, ya, bahwasanya khamr dan berjudi dan juga al-ansab, yaitu memberikan sesembahan kepada berhala, wal azlam, yaitu mengadu nasib, ya, mengundi nasib, itu adalah rijsun, kotoran, ya, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Mudah-mudahan kalian beruntung. Bahwasanya sesungguhnya syaitan ingin menjatuhkan kalian, ya, ke dalam apa? Al-adawah, yaitu permusuhan, wal baghdha, kebencian, dalam khamr, ya, minuman keras, dan juga perjudian, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Maka hentikanlah. Maka setelah ayat ini turun, para sahabat, ya, menghentikan kebiasaan mereka. Itu sahabat Anas bin Malik adalah pekerjaannya dulu itu menuangkan khamr untuk paman-pamannya. Ketika dia hendak menuangkan khamr itu, datanglah orang mengabarkan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr. Maka Anas diperintahkan untuk menuang atau menumpahkan khamrnya ke tanah. Akhirnya berita tersebar ke seluruh Madinah, dan Madinah jalan-jalan penuh dengan khamr. Para sahabat tidak bertanya, tidak tabayun, kenapa? Apakah benar ayat itu turun? Tidak. Mereka langsung sami'na wa ta'na. Mereka mendengar dan taat. Mereka buang semua khamr yang mereka miliki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khamr adalah mal'un. Khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Ibnu Umar, la'anallahu al-khamra wa syaribuha wa saqiyaha wa ba'i'uha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Yang artinya, ya, Allah melaknat khamr itu sendiri, kemudian orang yang meminumnya, kemudian orang yang menuangkannya, dan kemudian orang yang menjualkannya, dan kemudian orang yang membelinya, dan kemudian orang yang memerasnya, dan kemudian orang yang membawa perasaan itu, dan orang yang membawanya. Semua yang berkaitan dengan khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang yang terbiasa atau kecanduan khamr. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri ka'abili wasan. Jadi orang yang canduan dalam minum khamr itu seperti halnya abidu wasan, yaitu penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala artinya orang yang menyekutukan Allah. Artinya apa? Mereka tempatnya di neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram. Ya, sesungguhnya setiap sesuatu yang memabukkan itu haram. Ya, sesuatu yang memabukkan itu haram. Itu apa itu namanya? Khamr atau wine atau whisky atau topi miring atau yang lain-lainnya. Itu semua yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya, man yashrabu al-muskir, kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, ayaskiyahu min tinatil khabal, yaitu Allah akan memberikan minuman kepada mereka dari tinatul khabar. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, apakah itu tinatul khabal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, araku ahli an-nar, ya, wa usaratu ahli an-nar. Jadi tinatul khabar itu adalah keringatnya penduduk neraka dan perasan penduduk neraka. Jadi penduduk neraka ini diperas, maka keluar darah, nanah semuanya. Maka cairan itu adalah minuman para peminum khamr atau para pemabuk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khamar memberikan dampak yang buruk dan dia adalah merupakan ummul khaba'is, ya, ibu atau induk, ya, berbagai macam perbuatan keburukan. Sahabat Utsman bin Affan menceritakan, dulu ada seorang abid min Bani Israel, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Setiap kali dia berangkat ke masjid, dilihat oleh seorang wanita pezina. Wanita ini jatuh cinta kepada ahli ibadah ini. Maka dia meminta kepada pembantunya untuk, ya, memberitahu abid itu agar datang ke rumahnya karena dia minta persaksiannya. Maka dipanggillah, ya, abid itu oleh pembantu wanita pelacur ini. Ketika sampai di rumah, maka kemudian abid ini disuruh masuk rumah, kemudian dikunci semua pintu. Kemudian wanita pezina ini mengatakan, sesungguhnya aku mengundangmu ke sini bukan minta persaksian, akan tapi agar aku bisa bermain cinta denganmu. Atau jika engkau tidak mau, maka engkau harus membunuh, ada seorang bayi di situ. Atau jika engkau tidak mau, maka engkau harus minum khamr bersamaku. Maka jika tidak kamu melayani apa yang aku inginkan, maka aku akan berteriak, ada orang yang masuk ke dalam rumahku ini. Akhirnya karena tidak ingin, ya, tercemar nama baiknya, maka orang ini akhirnya takluk. Kemudian adapun berzina aku tidak mau, ini dosa yang besar, apalagi membunuh. Akhirnya dia rela untuk minum khamr dengan wanita itu. Setelah minum seteguk demi seteguk, akhirnya apa yang terjadi? Dia mabuk, hilang ingatan, hilang kesadaran. Akhirnya dia berzina dengan wanita itu dan akhirnya membunuh anak itu. Na'udzubillah. Jadi khamr ini adalah ummul khaba'is, ya, ibunya atau induknya keburukan, amal-amal yang buruk. Ini adalah awal dari dosa-dosa yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Utsman bin Affan mengatakan, jadi sesungguhnya khamr ini adalah ummul khaba'is. Jadi tidak akan masuk, ya, tidak akan bersatu keimanan dalam dada seseorang dengan kecanduan minuman keras. Kenapa? Karena salah satu di antara keduanya harus pergi. Jika orang beriman, maka khamr akan hilang. Atau jika orang kecanduan khamr, pasti imannya akan hilang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ummul khaba'its, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitata jahiliyah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya khamr, ya, khamr itu adalah ibu daripada khaba'is, ya, keburukan. Barang siapa yang meminumnya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Maka jika dia mati dan di dalam perutnya ada khamr, ya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita waspada dengan minuman keras ini yang sekarang ini sudah mulai dikaburkan oleh media atau
TV-TV, film-film, sinetron-sinetron yang selalu menampilkan khamar dalam adegan film mereka, sehingga kita menganggapnya hal biasa. Meskipun di sini tidak ada, tapi orang akan terbiasa. Ini adalah pendahuluan untuk menghalalkan khamar. Nanti setelah itu akan didatangkan. Kemudian akan diharamkan di satu tempat, diharamkan di tempat yang lain. Kemudian akan keluar fatwa, ya, jika nisbahnya sedikit, ya, maka tidak mengapa. Nanti akhirnya apa? Khamar dihalalkan. Nauzubillah. Kita memohon kepada Allah. Alhamdulillah, khamar ini dilarang di negeri yang kita cintai ini. Karena khamar memang adalah induk daripada kejahatan. Betapa banyak negara yang hancur karena penduduknya adalah tukang mabuk. Maka kita bersyukur kepada Allah, dengan Islam Allah menjaga akal. Ini adalah termasuk hal yang pokok, yang penting, yang 5 yang dimiliki manusia. Di antaranya adalah akal. Islam menjaga akal manusia agar tetap sehat, yaitu dengan apa? Menjauhkan kaum muslimin dari khamar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala yang akan merusak generasi Islam dan kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menceritakan ada sebuah kisah. Suatu saat seorang syekh mendatangi sebuah rumah. Ternyata rumah itu jadi pintunya dilindungi dengan besi-besi. Artinya ada kerangkengnya. Jadi keamanannya dilapisi. Artinya untuk menjaga keamanan orang yang di dalam. Setelah diketahui yang datang adalah syekh, maka dipersilakan masuk. Kemudian dia menceritakan wanita ini, dia memiliki suami sedang dalam penjara. 9 bulan lagi akan dikeluarkan. Nah, saya bertanya-tanya, barangkali orang ini minta agar syekh ini memberikan rekomendasi agar segera dikeluarkan suaminya. Tapi tidak. Dia minta suaminya agar tetap di penjara. Kenapa? Karena ternyata suaminya adalah seorang pemabuk. Kemudian menceritakan kisahnya. Wanita ini suaminya sering mabuk. Dia memiliki anak perempuan dan juga anak laki-laki. Yang terakhir anak laki-laki. Ketika sang suami mabuk, ya, dalam keadaan tidak sadar, dia mengatakan, ini bukan anak saya yang laki-laki ini. Kamu bermain apa? Bermain serong. Karena mabuk. Maka sang istri dipukuli. Berteriak-teriak dipukuli. Kemudian anaknya ini merasa bukan anaknya karena mabuk. Akhirnya anak ini diempaskan ke tembok dan akhirnya mati di hadapan ibunya. Akhirnya masuklah penjara. Kemudian setelah bertahun-tahun, beberapa tahun di penjara, kemudian dibebaskan. Kemudian hidup kembali dengan istrinya. Ya. Kemudian punya anak lagi baru laki-laki. Ya. Ketika sudah mulai agak merangkak berjalan, ya, kembali kepada kehidupannya, kebiasaannya, yaitu mabuk lagi. Kemudian ketika mabuk mengatakan hal yang sama, kejadian bersama seperti yang sebelumnya. Dia menganggap istrinya telah melakukan serong, ini bukan anaknya. Kemudian istrinya dipukuli, berteriak-teriak, dan anaknya dilempar ke kaca sampai kaca ini pecah. Akhirnya mati anaknya, akhirnya masuk penjara lagi. Naudzubillah. Ini adalah efek daripada mabuk yang merusak kehidupan manusia, menjadikan orang jatuh dalam satu dosa kemudian ke dosa yang lainnya. Naudzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan dari kerusakan yang besar ini, dan mudah-mudahan Allah menjaga bangsa ini daripada khamar yang menghancurkan umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ